Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku ke-8 saya, uh, mata kuliah Sosiologi Politik. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Elendina Kila, NIM 1803030017, kelas A, semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, langsung saja kita ke bab 1, itu membahas tentang ekonomi politik media di age of crowdfunding. Ambisi buku ini adalah menyajikan penelitian terbaru tentang industri media tergantung pada peneliti berbahasa Prancis. Semua kontribusi berasal dari ilmu informasi dan komunikasi yang telah dipublikasikan dan dimuat di jurnal atau karya kolektif terkenal, kecuali yang merupakan pekerjaan yang tidak diterbitkan untuk mendapatkan tesis habilitasi. Dengan demikian, mereka menanggung untuk menyaksikan bidang penelitian dinamis yang selama 20 tahun terakhir ini telah memperbarui studi media di dunia berbahasa Prancis. Tidak mungkin untuk menyatukan semua buku dalam satu buku bidang yang tercakup dalam penelitian ini, yang juga mencakup tanpa batasan de sosioekonomi, organisasi media atau strategi pemangku kepentingan, profesi praktik sosial dan keanekaragaman informasi, morfologi jurnalis profesi atau perubahan profesi, kondisi kerja jurnalis, representasi media dari peristiwa dan identitas sosial atau perubahan di media konten dan bentuk terkait dengan gender, kelas, dan isu ras, dan media sosial, area debat publik dan atau kontribusi masalah publik, hubungan dengan sumber dan publik, peran dan demokrasi media. Pemilihan tema kemerdekaan media merupakan suatu kebutuhan dan sekaligus sebuah kesempatan dan sebagai sebuah kebutuhan vital bagi media, karena kentalnya ekonomi krisis yang mereka hadapi tidak dapat diselesaikan tanpa refleksi yang menyeluruh, dan pentingnya kemerdekaan media dan kekuatan yang membahayakannya, sehingga itu adalah kesempatan untuk penelitian, karena kemerdekaan kurang dari sebuah konsep seperti hasil dari berbagai isu yang saling bersinggungan. Inilah mengapa buku ini pendekatannya dari 3 perspektif yang saling terkait dan saling melengkapi. Di ekonomi, hubungan dan membaca media dan konteks politik. Di bagian pertama dikhususkan untuk ekonomi media. Frank Rebilliard dimulai dengan mengingat berbagai cara di mana media dibiayai Prancis, mengingat pendapatan iklan yang menurun, fluktuasi dan subsidi pemerintah, penurunan jumlah membaca media cetak, dan ketidakpastian pembiayaan media online. Bagaimana model bisnis yang berkelanjutan dapat dikembangkan, dan bagaimana kita bisa memastikan kelangsungan hidup media untuk memastikan bahwa asal dana kita akan mempengaruhi pilihan editor dan kualitas informasi. Crowdfunding seringkali tampak sebagai solusi yang jelas dan sekarang telah menjadi hal biasa di Prancis, namun blog Clarín, Emmanuel Marty, dan Nixon Simornis menunjukkan bahwa dengan demikian, untuk meluncurkan atau menyimpan media yang mandiri secara finansial, industri yang kuat tampaknya disediakan untuk media khusus yang memang seperti itu tidak dapat menyediakan semua pembiayaan. Bagian B, pendanaan media cetak dan berita online di Prancis. Perkembangan dan tantangan. Untuk memulai bagian ini yang melihat bagaimana perkembangan terkini crowdfunding, yang menggarisbawahi kekhawatiran tentang bagaimana media berita dibiayai oleh Frank Billiard untuk mempelajari perubahan besar dan sosial masalah politik yang mempengaruhi sumber daya keuangan
yang tersedia untuk dicetak di media online di Prancis. Seperti di banyak negara, press di Prancis biasanya dilihat sebagai biaya yang melalui dua saluran pelengkap news. Di satu sisi publikasi dijual kepada pembaca, sementara di sisi lain ruang iklan dijual kepada pengiklan. Pertumbuhan besar-besaran dalam akses internet tentunya telah menciptakan platform berita online bagi menarik pengiklan. Namun pada saat yang sama, belanja iklan masuk media dan sangat menolong, sementara pengguna internet tetap sekutu enggan membayar untuk mengakses informasi. Akibatnya, crowdsourcing platform yang mulai sebagai sumber pembiayaan alternatif. Dengan bantuan crowdsourcing, media mungkin bisa mengatasi krisis pendanaannya. Namun pendekatan seperti itu dalam teks yang berfokus pada crowdfunding di industri budaya dan media. Yang pertama, skala crowdfunding tetap cukup kecil untuk keduanya. Media cetak online di Prancis, langganan tradisional model sebelumnya menghasilkan pembiayaan 2 minggu 4 kali lebih banyak daripada crowdsourcing. Kedua, pentingnya bantuan negara, yaitu saat menyumbang 15% dari pendapatan media di Prancis. Yang ketiga, munculnya sumber-sumber pembiayaan media baru yang mempertanyakan peran negara dalam mendukung media plural. Aliran penerimaan utama transfer anggaran iklan sampai ke platform internet oligopolistik telah menginvestasikan jutaan euro dan mendukung media online, sementara pada saat yang sama mendukung pelabuhan dan pemerintah Prancis telah menurun. Peran negara secara langsung mendukung pers untuk mengeksplorasi masalah ini. Bab ini dibagi menjadi 3 bagian dengan lanjutan data ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk peneliti, lembaga publik, dan organisasi profesi. Sebagai ilustrasi suatu situasi di Prancis, pentingnya crowdfunding di media berita akan dinilai melalui tinjauan literatur yang ada dan mengingat kelemahannya crowdfunding. Analisis yang lebih luas akan melihat perubahan dalam pembiayaan industri media cetak dan berita online. Kemudian babnya akan mempertimbangkan bagaimana sektor swasta mengasumsikan peran sumber pendanaan dan distributor bantuan. Yang bagian C memberikan kontribusi signifikan bagi komunitas dan media independen yang merupakan trending dari sebelumnya. Michael menganalisis busur komentar dan media independen menggunakan crowdfunding atau tidak berbeda dengan di Prancis. Demikian, media menghadapi krisis ekonomi serupa. Ada sangat sedikit orang yang melakukan kampanye crowdfunding. Tidaklah mengherankan jika media publik atau swasta besar tidak melakukannya, namun yang lebih menyuatkan bagi masyarakat dan media independen yang merupakan subjek dari 60 ini menjadi partisipasi mereka menghasilkan atau merangsang. Tampaknya crowdfunding hanyalah salah satu jenis pembiayaan di antara yang lain, dan jika belum sukses yang sama karena metode pembiayaan lain bisa disebut sebagai partisipasif, sudah ada sejak lama dalam media yang secara historis dibangun di sekitar komunitas yang ditentukan secara geografis. Sebuah studi eksplorasi menunjukkan bahwa struktur pelanggan dana dan poin telah dikembangkan dari waktu ke waktu, sekalipun mereka tidak selalu menjamin kesanggupan media atau pendanaan yang tidak menjamin lebih banyak. Bagian A, penonton dan pembaca media kiri revolusioner, pemimpin media hipotesa.
Salah satu tantangan utama yang dihadapkan pemotong media manapun adalah membangun audiens. Apakah ini audiens sebanyak mungkin untuk media berita yang tidak berspesialisasi atau kelompok orang tertentu untuk menjual informasi khusus atau industri tertentu? Masalahnya selalu sama. Bagaimana media dapat mewakili khayal mereka? Dengan kata lain, bagaimana media dapat mengamburkan harapan penerimaan mereka secara implisit melalui kata-kata seseorang lokutor di sini. Gould membahas kasus tertentu dari media kiri revolusioner yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan audiens yang tidak berhubungan ke bersatu sebagai massa yang dapat dimobilisasi untuk pembalasan. Sekian dan terima kasih.